Alhamdulillah. Hai. Nggak tahu kalau pakai slide kalau anaknya. Biasanya ada ustaznya pakai slide yang enggak, jadi kita bebas aja. Oh gitu. Siap. Ustaz Afan. Jadi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Al-munfarid bil azamati wal jalal. Al-mutawahhid bistikhaqi wan nu'udil kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, berkhusus DKM Masjid Raudhatul Jannah. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria bin Yahya Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau ini Raudhatul Jannah, sama-sama raudhah, sama-sama taman. Yang ini taman surga, yang di sana taman orang-orang saleh. Begitulah Nabi mendoakan umatnya, sehingga kita sering kali berdoa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassalihin, orang-orang saleh, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka-mereka yang kemudian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan DKM kita beserta jajaran dan pengurusnya, ayahanda bunda,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah ini menghantarkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk terus melakukan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat dari Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Andai sesama manusia saja dia tak mampu berterima kasih, maka dia belum mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia supir kita, kita yang gaji dengan uang kita. Dia antar jemput anak kita, kita yang gaji dengan uang kita. Dia asisten rumah tangga kita, kita yang gaji dengan uang kita. Tapi kan di bawah kendali asisten rumah tangga kita, rumah aman. Semalam ada kebakaran. Kabarnya cuma gara-gara tabunan. Tahu tabunan, Pak? Iseng-iseng ya dibakar-bakar, akhirnya merembet. Iya, dia memang supir kita, tapi kadangkala mata ini tak mampu menahan rasa kantuk. Di bawah kendali setirnya kita masih Allah berikan kita kesempatan beribadah, selamat kita. Anak-anak kita nggak kerasa, SD setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru kemarin rasanya. Sekarang udah lulus. Di bawah antar jemput dia, alhamdulillah anak kita tumbuh dengan akidah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan, man ahsana ilaikum fakafi'u. Kalau ada orang baik, maka balaslah kebaikannya dengan mengatakan jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah selama ini warawiri doang, mampir sholat pulang lagi. Alhamdulillah kali ini Allah berikan kesempatan silaturahmi lebih dekat, dan syukur alhamdulillah biasanya sholat langsung pulang. Pagi ini mudah-mudahan nambah keluarga, nambah saudara. Amin ya rabbal alamin. Maka tema yang diberikan, dan alhamdulillah dengan Ustadz Imam Syahyudi, alhamdulillah berdiskusi bagaimana kalau kita angkat amal meningkatkan makom diri kita. Mohon maaf lahir batin nggak pakai slide ini. Saya nggak tahu kalau masjid ini begitu lengkapnya. Di mana-mana susah orang untuk baca Quran. Tapi di sini disediakan kacamata plus. Baru kali ini saya sholat menyediakan kacamata plus. Ya. Karena biasanya yang udah kacamata plus itu tinggal nunggu hari aja. Ya, apalagi yang sekarang umurnya 69 tahun, ya, 11 bulan 29 hari. Itu berarti tinggal sehari doang. Karena hasadu ummati, puncak umur umatku, mabaina sittin wa sab'in, cuma sampai 70 tahun. Jadi yang sekarang umurnya 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, nanti kalau dia makan banyak biarin, jangan diharu-haru, karena tinggal sehari doangan dia.
Nah ini alhamdulillah ada kacamata luar biasa, infokusnya luar biasa. Saya ternyata salah kostum, yang saya bawa tab. Biasanya sih bawa laptop, cuma karena tadi kayaknya cuacanya memang luar biasa. Kemudian saya ingat di depan itu jalan lagi dikeduk. Jadi susah lewat tadi saja, saya harus muter. Padahal pakai motor. Karena lagi dikeruk dan kemungkinan putus itu nantinya. Ya. Di depan samping Auto 2000 ya. Maka kita sama-sama belajar, mohon maaf lahir batin, tidak ada unsur menggurui ataupun tausiah, ini mah lagi cerita aja. Ya, anak yang sedang berkunjung ke rumah orang tuanya, dan alhamdulillah hari ini Allah izinkan, mudah-mudahan insya Allah ada kemanfaatan, amin ya robbal alamin. Ada 3 kata kunci di sini, ada amal, ada meningkatkan, dan ada makom diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda Bunda yang sering umroh atau pernah haji, itu ada pekerja itu yang luar biasa di hotel, itu rajinnya luar biasa, ngangkat koper, itu seperti nggak ada capeknya. Biasanya manajernya, kalau kata kita tuh kepala maktab muasasah, itu suka bilang mujahid, mujahid. Orang-orang yang rajin luar biasa dibilang mujahid. Padahal mujahid itu identik dengan peperangan, jihad. Ya. Maka amal itu, ya, orang yang melakukan amal itu adalah mujahid. Amalnya bisa salat subuh berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal lailu kullaha, maka laksana dia salat semalaman suntuk. Ini pada tidur enggak semalam ini? Oh, enggak kayaknya. Yang tidur itu kemudian bangun dan salat subuh berjamaah sama pahalanya dengan orang yang semalaman suntuk. Sepanjang jalan saya ke sini, makin pagi makin rame. Ada yang lagi main catur, cekak. Padahal jam berapa ini? Ada yang lagi makan, ya. Ada yang lagi bikin indomie, ada yang lagi bengong di jalanan. Jadi makin pagi ini makin rame, bukan makin sepi. Tapi aktivitasnya mohon, amalnya ada yang lagi main catur, ada yang udah pakai peci, terus ada sejadah, ya kan, lagi ngebanting-banting, mungkin nungguin waktu kali ya, gitu. Ada yang kemudian sedang makan, ada yang lagi melamun dan seterusnya. Itu amal. Yang melakukannya adalah mujahid orangnya. Meningkatkan, ya, speednya itu. Subuh kita tadi bukan hanya subuh, tapi man shallal ghadata, siapa yang subuhnya berjamaah. Kata Nabi, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Ini kita lagi pada ngapain nih? Duduk, ya. Ada yang duduknya nyender, ya. Yang duduknya nyender pahalanya dibagi 2. Amatian. Yang nggak nyender pahalanya 1. Loh kok bisa dibagi 2? Rasul pulang sama Hamzah. Kemudian datang orang Romawi yang kemudian, Rasul saya bikinin ini ya, apa namanya, mimbar. Ya. Kata Umar ibn Khattab, ya, fabakat usutuana. Rasul, kayak ada yang nangis nih. Araf Tuhan. Aku tahu udah. Jadi tiang tempat Rasul bersender itu cemburu kalau kemudian ada mimbar nantinya. Kata Nabi, mau ikut sama aku nanti ke surga atau sekarang kita berpisah? Umar ini luar biasa, punya kasyaf, punya daya insting yang luar biasa. Satu ketika Umar ini berdialog dengan
Amr ibn As. Amr ibn As itu lagi di Mesir. Ayahanda bunda yang pernah ke Mesir, ada Masjid Amr ibn As. Tempat di mana dulu Amr ibn As itu berdialog dengan Umar ibn Khattab, padahal Umar lagi di mimbar. Saking kuatnya telepatinya. Ketika datang orang yang gak dikenal, ya, syadidu bayadisya, orangnya nggak kelihatan capek. La yura alaihi asarus safar. Kalau dia perjalanan jauh, bukan tinggal di Taman Cipulir Estate, maka bajunya lecek, mukanya udah butek, kan kelihatan capek. Ini berarti orang tinggal di sini. Tapi la ya'rifuhu ahadun, nggak ada yang kenal. Itu yang pertama kali curiga, yang pertama kali pasang kuda-kuda Umar. Dan Nabi melihat itu. Apalagi orang ini kemudian fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dengkulnya itu ditempelkan dengan dengkul Nabi. Wa wada'a yadaihi ala fakhidaihi, tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Itu lebih-lebih Umar lebih nggak demen lagi. Siapa nih? Ya kan? Orang mana nih? Pasti bukan orang. Dan beliau yakin itu bukan orang ketika dia menyatakan, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Seujuk-ujuk nggak pernah yang manggil Rasul itu Muhammad. Baik itu muhajirin maupun ansor, nggak ada yang manggil Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Khalilullah, ya Safatallah, ya man khair min khalqillah. Nggak ada yang Muhammad. Maka ketika ini orang ini pergi, Nabi panggil Umar. Atadri manis sa'il. Kamu dari tadi curiga ya, nggak tenang ya. Atadri manis sa'il ya Umar. Tahu nggak siapa yang datang barusan? Umar tahu, tapi saking menghormatinya Rasul, beliau sampaikan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Rasulnya yang paling tahu. Kata Rasul, atani Jibril yu'allimukum dinakum. Itu yang datang Jibril. Artinya bahwa proses peningkatan ini disebut dengan mujahadah. Kata kunci ketiga, makom diri, berarti ada ciri, ada identifikasi, ada hal yang kita kerjakan sehingga itu meningkatkan nilai-nilai dari apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita berharap kepada Allah, Allah berikan kekuatan untuk menyelesaikan sedikit dari apa yang mudah-mudahan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Jihad biasanya fisik, kelihatan badan. Tapi kalau mujahadah itu lahir dari dalam diri kita, dari kolbu kita, dari ruh kita, yang nanti implikasinya juga ke fisik. Ini kan gak langsung pulang, duduk. Habis duduk ngapain nanti? Summa yusalli rak'ataini. Ya kan, hatta tatlu'i syamsu, ketika terbit matahari nanti, ya kan, salat 2 rakaat. Akanat hajah, pahalanya seperti haji dan umroh, tamah, sempurna dan sempurna. Maka ketika kita kemudian sudah menjadi mujahid dan mujahadah, maka Allah akan menempatkan makom diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, ayahanda bunda, saya juga bersyukur kita sudah menjadi mujahadah. Di mana? Di salat subuh kita. Salat subuh kita alhamdulillah, mohon maaf lahir batin, tadi saya sampai sebelum azan subuh udah ada yang sholat, udah ada yang angkat tangan,
udah ada yang sayup-sayup baca Quran. Bahkan ketika azan dikumandangkan, ya kan, sholat kita qobliyah luar biasa, sampai ada yang nggak kehitung sholatnya, sampai akhirnya iqomah. Sholat di sini beliau, sholat di sana, pindah lagi. Banyak sholatnya. Artinya urusan mujahadah, urusan kita peningkatan posisi makom diri kita di subuh ini udah luar biasa. Ya, kajian, alhamdulillah hampir kemudian mencari posisi yang baik. Maka dalam sholat subuh kita sudah mujahadah. Pertanyaannya, apakah di amal yang lain kita bermujahadah? Contoh misalnya witir kita. Apakah sudah bermujahadah? Kata Nabi, "Autiru ya ahlal Qur'an." Wahai ahli Quran, jangan lupa sholat witir sebelum akhirnya tidur. Nabi memanggil yang namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Panggilan ngetrennya, ya, lakobnya, julukannya adalah Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, mata tutiru, kamu mau witir kapan? Ya Aba Bakrin, Abu Bakar dipanggil, mata tutiru, kamu mau witir kapan? Umar dipanggil, ya Amirul Mukminin, mata tutiru, kapan mau witir? Ya. Yang satu jawab, ba'dal atamah, nanti ya Rasul, ini kalau udah beres semua, motor udah dimasukin, pintu udah dikunci, gerbang udah digembok, lampu sudah dipadamkan, kecuali yang penting-penting saja, diyakini kompor udah mati, maka kami witir. Tapi ada yang kemudian menjawab dengan lantang, inda sulasail lail, nanti ya Rasul sepertiga malam. Makanya ada penelitian, orang-orang yang melakukan aktivitas beramal pukul 00 lewat 001, tengah malam lewat, ya 2/3 malam, itu luar biasa. Bahkan mereka-mereka yang mandi, misalnya ada penelitian mandi malam, sepertiga malam itu luar biasa, ya. Yang punya asam urat 12 turun jadi 6, lumayan setengahnya. Kalau 12 itu udah nggak bisa jalan, Pak. Ya, jadi ke kamar mandi ngesot. Yang punya darah tinggi, kolesterol, nyender-nyender biasanya kolesterol, darah tinggi. Enggak ya? Itu juga berkurang, ya. Makanya kemudian mereka-mereka yang melakukan mujahadah di malam hari, ya, bersih, sudah suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Maka Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi selalu menyatakan, ausoni khalili, telah berpesan orang yang sangat sayang dengan aku, diantaranya jangan pernah tinggalkan witir sebelum tidur. Mau 1 rakaat boleh, mau 2 rakaat plus 1 rakaat boleh, mau 11 rakaat bagus, ya. Itu artinya bahwa kita mungkin bermujahadah beramal, subuh kita berjamaah, zuhur kita berjamaah, tapi Nabi mengatakan, autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, jangan lupa untuk witir sebelum tidur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita setelah wafat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dama amatana wa ilaihid nusur. Innallahal witr yuhibbul witr. Allah itu senang dengan witir, apalagi mereka-mereka yang melakukan aktivitas salat witir. Kalau witirnya kemudian sudah, dipastikan berwudu. Kalau berwudu kemudian dia tidur, dipastikan dalam keadaan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat surat Al-Ankabut di ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina. Walladzina jahadu fina. Dan mereka-mereka yang jahadu, bermujahadah. Orangnya namanya mujahid. Aktivitasnya itu mujahadah. Fina, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak yang bermujahadah di jalan lain? Ada. Nonton bola, mujahadah juga itu. Dipaksa-maksa matanya biar nggak tidur. Sampai pakai korek diganjel-ganjel. Padahal enak dia tidur dulu. Tidur dulu, kemudian bangun nonton bola. Sambil nunggu nonton bola, witir atau tahajud atau baca Quran. Begitu bola gol baru lihat, alhamdulillah udah gol. Itu mujahadah semua tuh tadi. Yang lagi mujahadah juga. Cuman mujahadahnya bukan fina, bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah bimbing untuk kemudian ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan makom diri kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kita mencari jalan yang memiliki zat tauhid tadi. Kalau untuk mendapatkan nilai tauhid, jelas jalannya cuma satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana kemudian kita yang punya la ilaha illallah, zat yang la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, yang tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus lanahdiyannahum subulana, mencari jalan itu, mencari kriteria-kriteria itu, mencari ciri-ciri itu, mencari identifikasi itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan untuk mendapatkan nilai-nilai mujahadah dan amal kita menjadikan diri kita lebih dekat makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini nggak kelihatan tua, ya, muda semua. Ya. Hanya saja bedanya kalau saya masih aliran hitam, baju hitam, ya, rambut hitam. Ya, kalau yang lain kelihatannya udah jenggot putih, rambut putih, sudah meninggalkan dunia hitam kelihatannya. Ya. Tapi kelihatannya badannya sehat luar biasa. Nah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kalau sekarang nggak muda, nggak tua, luar biasa. Banyak yang tua mati duluan. Begitu kan Bu ya, Pak ya? Ya, berapa banyak engkong itu manggul cucunya. Berapa banyak orang tua yang menghantarkan anaknya. Bahkan berapa banyak orang yang kemudian min nafarin mata bi ghairi illatin. Dia mati wafat tanpa sebab. Wa kam min alidin asyahinum minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan itu sampai sekarang masih sehat. Ya, umurnya udah sama punangka. Pantarannya udah pada nggak ada. Ya. Pantarannya sama siapa? Punasemnya udah tebang. Pun rambutnya udah nggak ada. Ya. Pantes dia mah sakit-sakitan, pantarannya udah agak ada temannya. Tapi sampai sekarang masih sehat. Tapi berapa banyak anak muda, maaf. Ya, salaman udah nggak bisa. Ya, semalam saya juga di SMP 206 itu muda-muda sekolah SMP, tapi salamannya udah kenapa jatuh, kenapa terus ringan, masih muda-muda. Ya. Ini artinya bahwa kesempatan kita yang Allah berikan, ya, kalau sekarang kita tua atau muda, yang penting kita sehat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini yang lebih dekat dengan kematian, lebih dekat. Itu yang muda apa yang tua? Kira-kira. Yang muda. Yang sering sakit, kira-kira yang tua apa yang muda? Kira-kira. Yang muda.
nggak mau kalah ibu-ibu begitu ya. Maka mumpung kita masih bisa berjamaah ke masjid, masih bisa subuh berjamaah, masih bisa ikut kajian, maka disinilah kita diharapkan mujahadah. Apa itu? Menunjukkan keseriusan kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mujahadah ini nanti berimplikasi pada ihsan. Rasul ditanya tentang iman, ditanya tentang Islam, dan Rasul ditanya tentang ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara. Kita menyembah Allah seakan-akan Allah sedang melihat kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Meskipun kita tidak melihat Allah, tapi sungguh Allah sedang memperhatikan kita. Maka dari beberapa pendapat para sahabat itu kriterianya 3. Ya, hidup sejaman dengan Rasul, ya, laqiya bin Nabi, ketemu sama Rasul. Yang ketiga, mata alal Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Emang ada yang wafat gak dalam Islam? Ya banyak. Ada encingnya namanya Abu Lahab, encingnya lagi Abu Jahal, ya, Abu Bakhtari, Abu Sofyan, Abu Gosok, dan abu-abu yang lain. Itu kan pada nggak beriman, tapi hidup sejaman dengan Rasul. Kalau urusan emas, urusan kuda, urusan tanah, ya kan, urusan harta, mereka percaya. Amin. Tapi kalau kemudian urusan akidah, encingnya mengatakan tabban laka ya Muhammad walihada jama'atana. Celakalah engkau wahai Muhammad, cuma karena ini kau kumpulkan kami. Ini artinya bahwa kesempatan kita yang Allah berikan ini, meskipun mohon maaf tadi sudah banyak orang di masjid sebelum azan berkumandang, itu artinya mengalahkan kantuk, mengalahkan istirahat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih memilih mujahadah. Mujahadah untuk kemudian lebih dekat dengan Allah dengan cara nggak usah banyak-banyak, 15 menit, ya kan, 1, 3 rakaat, 11 rakaat, dalam rangka kita menunjukkan keseriusan kita. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, dan ada yang sholatnya sampai nggak kehitung. Saya tadinya awalnya mau ngitung berapa rakaat nih, sayangnya yang lupa. Dia bangun lagi, sholat lagi, luar biasa. Itu artinya kita menunjukkan keseriusan kita, mumpung Allah masih kasih kesehatan dan panjang umur. Sebab nanti dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, bahwa ketika kita tidak tak mampu lagi jamaah di masjid, beribadah di rumah Allah, maka yursalu alaihil malak. Ketika kita udah terbaring di rumah atau di rumah sakit, yursal, ternyata Allah kirimkan malaikat, fakataba indahu indal Islam, dan Allah tetap menuliskan amalnya ketika dia waktu sehat. Jadi kalau kita sehat sekarang, masih mampu ibadah sekarang, masih mampu berjamaah subuh sekarang, nanti kita pengen tapi badan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, yursalu alaihil malak. Saat itulah amal kita tetap dicatat dalam keadaan kita sehat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah kita bisa belajar. Kita membenci orang misalnya, membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian senang sama orang, senangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kau suka dari dunia ini? Apa kata Ali? Ikramud dhaif. Saya suka di dunia ini menjamu tamu. Terus apa lagi? Wa aqtulu bis saif. Saya senang menggel kepala orang ketika perang. Di beberapa riwayat, ya kan, Ali bin Abi Thalib itu kecil memang badannya, tapi tidak pernah terkalahkan. Tapi beberapa kali Ali itu ketika perang, ya kan, dia menunggu orang itu meyakini bahwa Allah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud. Hanya Allah yang disembah. Dia menunggu orang itu bersyahadat. Yang banyak Ali diludahin.
Ketika diludahin, Ali melepas pedangnya dan meninggalkan orang ini. Ketika ditanya, kenapa aku ditinggal? Saya takut. Ya, ketika kemudian berperangnya bukan karena Allah lagi, tapi berperangnya karena apa? Karena kebencian saya udah diludahin. Nah, disinilah kita kemudian membedakan antara diri kita sebagai mujahid dan mujahadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kemudian sudah pada masuk pada mujahadah, makom diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kaidah yang disampaikan oleh Rasul, la yablughul abdu hatta tada'a ma la ba'sa bihi. Tidaklah seseorang itu sampai dirinya, sampai makom dirinya ketika la yada'u, dia meninggalkan mala ba'sa bihi, sesuatu yang sebenarnya nggak apa-apa. Contoh, ini saya nggak tahu air siapa ini. Kira-kira air siapa? Halal, ini halal. Karena belum ada akadnya ini punya siapa. Ya kan? Ketika kita air ini kita anggap halal, tapi belum ada ijab kabulnya, maka dia lebih memilih meninggalkan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kantor sering tuh, tiba-tiba ada gorengan, tiba-tiba ada kopi nggak bertuan, apalagi hujan-hujan. Lah, kopi ini, kopi siapa ini? Nggak ada yang punya kayaknya. Cobain, enak juga. Ada gorengannya juga, rezeki anak soleh ini mah. Padahal pisang goreng halal, betul. Kopi halal nggak? Halal, ya kan? Pisang goreng halal, tapi seketika itu dia meninggalkan itu karena apa? Karena kemudian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama, maka ada ciri-ciri, ada identifikasi untuk orang-orang yang kemudian bermujahadah terhadap amalnya, untuk sampai kepada proses yang paling tinggi makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti boleh dilihat nanti surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Yang sering kali kita mengingat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Atau kita bisa lihat surat Al-Anfal ayat 2. Ya. Yang sering kali kita ingat bahwa orang-orang yang beriman idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bergetar hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa identifikasi, ciri-ciri yang kemudian karakter-karakter yang disepakati ulama sebagai ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Agar apa? Agar kemudian kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tidak meninggalkan hal-hal yang baik yang Allah persilahkan kepada kita. Di antara ciri-ciri itu adalah kita tidak frontal, tidak kemudian bersumpah serapah dengan apa yang kita tidak suka. Karena tidak sukanya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukanya kita juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahbib man ahbabta haulamma wa abghid godibaka haulamma. Senang karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Umar sempat nggak senang sama Rasul. Atas apanya? Keputusannya, sikapnya. Tahun 6 Hijriah Rasul itu mimpi. Ngapain? Melakukan tawaf di Ka'bah. Ketika kemudian berangkat, kan ada perjanjian Hudaybiyah tuh. Yang sudah ke Hudaybiyah bisa kebayang tuh. Ya, ada banyak onta di sana, susu onta, bahkan jamaah itu seringkali nyari kencing onta. Ya. Itu tahun 6 Hijriah, Rasul memilih bersikap untuk kemudian mengambil maslahat kembali ke Madinah dan tidak melakukan umroh di Baitullah. Karena ada perjanjian Hudaybiyah tadi. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, Umar ini kan jenderal dia.
jenderal dan kemudian dia juga imam dan juga jenderal. Idza masya, kalau dia jalan, istahza'a, bergetar tiang-tiang pasar. Brr, brr. Orangnya belum keadaan, orangnya belum kelihatan, orangnya belum ada, tapi tandanya kelihatan. Brr, brr. Faida takallama asma, kalau ngomong lantang. Faida doroba aj'a, kalau ada orang dipukul, pasti yang dipukul itu jatuh. Itu Umar. Bagi Umar cuma satu. Umar ketika hijrah apa? Naik ke Jabal Kubes. Yang lain diam-diam. Umar enggak. Ana Umar. Ini saya Umar mau hijrah. Ya ma'syarul Quraisy, wahai penghuni Quraisy. Man arada minkum ayatima auladu. Siapa di antara kalian yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda? Pengen anaknya yatim, istrinya jadi janda. Ini Umar mau hijrah. Ada yang mau menghalang-halangi? Ayo. Siap-siap anaknya jadi yatim, siap-siap. Alhamdulillah. Biar dia bunyi dulu ya. Dan siap-siap kemudian istrinya jadi janda. Jadi bagi Umar, itu kalau udah yakin pasti Allah kasih jalan. Maka Umar menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rasulun anta, wahai Rasul, ar-rasulun anta, apakah kau benar-benar Rasul? Maksudnya kalau kita ngalah, pernyataan ini biasa buat kita, karena dia jenderal. Tapi buat Umar, setelah kemudian mengembalikan itu kepada Allah, dia puasa arba'ina yauman. Karena itulah dia bertobat kepada Allah, merasa salah di hadapan Allah, bertanya kepada Rasul, ar-rasulun anta, maka dia puasa itu 40 hari 40 malam. Karena apa? Merasa berdosa bertanya kepada Rasulullah. Kita mengenal juga yang namanya Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dia kalau saat berangkat haji dan waktu itu mengambil mikot di Jirona, dia nggak ngambil rumah di Jirona, nggak tinggal di Jirona, tapi di mana? Di luar Jirona. Ketika ditanya sama bapaknya, kenapa nggak di sini aja? Kenapa di belakang sana? Keluar dari Jirona. Jirona itu tempat kita ngambil mikot. Ada Tanim, ada Jirona. Kalau di Mekah itu, ya. Sekarang ada Hudaybiyah, terus ada Taif sekarang yang baru dari Taif, ya kan? Nah itu kemudian dia menjawab, ini tanah haram. Tidak pantas diriku kemudian berada di tanah haram. Itu artinya bahwa ciri-ciri orang-orang yang kemudian melakukan aktivitas kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah ta'kula indal faqah. Dia selalu makan kalau udah lapar. Kalau udah lapar baru dia makan. Yang kedua, la tanamu illa indal ghalbah. Dia nggak tidur kalau emang nggak ngantuk banget. Yang ketiga, la tatakallamu indad darurah. Dia tidak kemudian bicara kecuali hal yang penting. Yang keempat adalah disebutkan yagliku babun ni'mah wa yuftahu babas syiddah. Dia menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu keletihan. Kalau malam itu enaknya tidur apa ngapain, Mbak, Bu? Tidur, istirahat. Tapi itu ditutup pintunya menuju pintu syiddah, bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun malam itu fa'asa ayakunu minal muhtadin, kita diberikan jalan. Yang kedua, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita dikasih tempat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yagliku babul ilmi wa yaftihu babul zulli. Dia menutup pintu keilmuannya, justru membuka pintu kehinaannya. Pak RT nggak dipanggil RT, nggak mau nengok. RT-nya udah haji,
nggak dipanggil haji RT, nggak mau nengok. Begitu pulang haji, teh lu udah pulang haji, diam aja. Teh udah pulang haji, diam aja. Kata sebelahnya, haji RT. Ya. Haji RT lu udah pulang, ya alhamdulillah. Jadi kalau nggak dipanggil haji, nggak mau nengok. Dia profesor, dia doktor, dia akuntan publik, dia punya titel. Itu kalau kemudian nggak disebut doktornya, nggak disebut titelnya, hatinya terganggu, berarti makom dirinya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak disebut biasa aja, nggak disebut hajinya biasa aja, nggak disebut Pak RT-nya biasa aja. Ini ada Pak RT ada? Pak RT ada? Pak RW? Ada? Kita doain dah Pak RW, mudah-mudahan tahun 2024 jadi wali kota. Tapi di Kalimantan. Jauh amat ya. Keder lah. Kemudian yagliku babur rohah wa yuftatu babut tam. Istirahatnya itu dikalahin. Dia lebih pengen kemudian bersusah payah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ya, an-naumu fi dzikri ni'mah yaglibu babul ghina wa yuftahu babul faqri. Dia menikmati itu dan menutup pintu-pintu dia mampu, tapi membuka pintu-pintu ke fakri, kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya adalah untuk kemudian kita meraih amal yang memang kemudian mendisposisikan diri kita, makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita kemudian latihan ya, latihan yang kaya sering memberi ya, latihan lagi nggak punya duit memberi juga, itu latihan juga. Kalau kita ke beberapa negara, Mesir misalnya, Mesir itu kan nggak kaya. Tapi kalau udah namanya berbagi, luar biasa. Dia masak itu buat orang semua. Ada tamu dikasih semua, nanti dia sisanya. Kalau yang namanya mahasiswa datang, itu luar biasa. Sayangnya kayak anak sendiri. Bahkan rektornya menyatakan kalau ada mereka yang kuliah tidak dapat beasiswa, dia siap turun jadi rektor. Itu artinya bahwa betul-betul dia sayang dengan anak kita meskipun bukan anak sendiri. Maka kita sering membagi. Kemudian yang terakhir adalah cirinya adalah kesimpulannya bisa mengalahkan ya kenikmatan-kenikmatan untuk meraih kebahagiaan dengan cara bersusah payah, bercapek-capean di atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa penelitian orang-orang yang bangun malam mandi tadi penyakitnya berkurang bahkan hilang. Kedua, matanya nikmat betul, nggak kerasa tuh capeknya. Bapak-bapak kemudian kalau habis subuh kan enak tidur, betul. Tapi kan ini matanya meneng semua nih, seger semua matanya. Ternyata bahwa ngantuk kita itu kalau kita lebih bermujahadah kepada Allah, maka lebih nikmat dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah melakukan aktivitas mujahadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat istiqomah, dan yang sedang berusaha bermujahadah, mudah-mudahan sesuai doa kita tadi ya, ketika qunut, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Kita dikasih pertolongan, ya kan? Kita diberikan Allah maftah, diberikan pembuka pintu-pintu untuk apa? Untuk lebih mengenal dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diberikan apa? Keyakinan di akhir, Allahumma hdina wansurna, ya. Kita diberikan hidayah dan ditolong minal qaumil kafirin, qaumil zalimin, ya. Dan mudah-mudahan ada kiai kita almarhum ya, almarhum Kiai Haji Dadan MZ itu sebelum wafat beliau selalu doa, Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang suada
yang bahagia dunia akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanya silakan, jika tidak kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Ada ayah bunda? Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tema tadi amal untuk meningkatkan makom kita. Amal yang lebih dan kata yang sungguh-sungguh kan meningkatkan makom kita. Saya sering dengar itu ada di ceramah bahwa itu meningkatkan makom dengan meningkatkan amal itu bisa kita melakukan tarekat-tarekat atau masuk ke dalam satu tarekat, kemudian kita mengikut amalan-amalan yang diajarkan dengan runtutan amalan seperti ini. Nah, apakah kita perlu dalam hal ini mengambil satu tarekat atau mengikuti satu syekh atau buya yang kita bisa ambil ilmunya dan mengikuti cara beliau dalam meningkatkan makom, tentunya meningkatkan kesungguhan kita aqarrab ilallah gitu. Apakah itu suatu keharusan atau kita boleh mengambil dari berbagai macam guru kemudian kita memilihnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau lagi? Langsung dijawab ya, biar nggak lupa kali ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah ketika amal yang kemudian kita lakukan bersungguh-sungguh ini, kita apakah perlu mengambil tadi tarekat ataukah boleh dari guru mana saja? Tadi kalau kita melihat Ali bin Abi Thalib, memang kebiasaannya itu adalah mengangkat pedang. Makanya ketika datang saudagar kaya raya itu ke rumah Rasul meminang Fatimah Zahra, anak tersayang Rasul, itu Ali dengar, waduh, ada juragan datang. Ternyata dia dengar lagi, wah, nggak jadi, ditolak. Datang lagi seorang jagoan dan beliau dengar lagi, tertolak. Maka ketiga ini beliau maju. Ketika maju itu, ya kan, itu ditanya sama Rasul, ya kan, ada hajat apa? Alakah hajatun ya Ali? Ali ada hajat nggak? Nunduk aja. Ya, Ali ada hajat nggak? Nunduk aja. Diam, pasang kata diam. Apa kata Rasul? Rasul itu kan bisa ngebaca. Atahtubu Fatimata. Kamu mau ngelamar Fatimah. Diam aja. Pasang kata, nggak ada bahasanya juga. Maka perlu nggak kita punya guru? Perlu. Bapak-bapak yang punya anak mau ngelamar, nanti jangan datang sendiri. Begitu ditanya, apa hajatnya nih Pak? Nggak tahu tuh anak mau ngapain. Loh bapak gimana sih? Kan main lempar-lemparan tuh. Akhirnya dia ngomong, saya mau nikah lagi. Lah bapaknya mau nikah lagi akhirnya. Jadi apakah perlu guru? Perlu. Dan di situ Nabi mengajarkan bagaimana Ali itu babuha, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali itu pintunya, tapi dalam keadaan yang doruri, postmayer, kita butuh guru. Sampai akhirnya kemudian Nabi bertanya, Ali, kalau mau ngelamar Fatimah, kamu mau ngasih apa? Atuhalliluha, bagaimana cara kau menghalalkannya? Kata Ali, saya cuma punya 3. 1 punya kuda, 1 baju besi, 1 pedang.
Nabi ngelihat pedangnya. Kalau pedangnya ku ambil, kau tak mampu berperang. Nah, jadi Ali itu pedang duluan yang dilihat dan Nabi melihat pedang. Ini artinya pedangnya ini Ali ketika kemudian berperang dalam beberapa riwayat tidak pernah kalah. Tapi dia ingin sekali hadapan lawannya itu sebelum kalah dia mengucapkan syahadat. Maka ketika dia diludahi oleh orang itu, dia lebih memilih melepas pedangnya, tidak menghunuskannya lagi. Kenapa? Khaufan, dia takut. Itu bukan karena Allah, tapi karena dia kesel sama orang itu. Nah, dari sini kemudian, ya kan, apakah kita butuh mengambil tarekat? Butuh juga. Silakan saja. Hanya saja keperluannya. Contoh begini, kalau kita mampunya bergerak dengan pisau, ya kita pakai pisau, berarti buat ngiris. Ya. Kalau kemudian kita mau cukur kumis jenggot, berarti pakai silet. Ya. Jangan kemudian silet buat motong bawang, ribet. Ya kan? Jangan juga pakai kampak, ribet juga. Ya. Maka ketika kita mau mengambil tarekat, ya, mengambil imam dari satu tarekat, mursyid dari tarekat, atau mengambil guru dari beberapa di luar tarekat, ya, kita harus memahami dulu kebutuhan kita. Cara memahami kebutuhan kita adalah dengan memahami fikih dulu. Artinya tetap kita punya guru, tapi kita tetap ngaji juga. Agar apa? Wawasannya luas, wawasannya bertambah. Tidak selamanya yang dibilang guru itu betul, karena dia manusia. Lihat Imam Syafi'i ketika menyatakan ra'yi shawabun. Apa yang aku sampaikan, pendapatku ini benar. Yahtamilal khata', tapi setelah aku analisa, aku manusia, pasti ada salahnya. Wa ra'yul akhar, dan pendapat orang lain shawab, khata'un, pasti salah. Tapi yahtamilul shawab, boleh jadi ada benarnya. Itu artinya bahwa apakah kita butuh guru? Butuh. Apakah kita mengambil dari tarekat, ya, satu mursyid, atau guru saja, dari mana saja, silahkan. Ketika kita butuhnya di mana. Cara tahu kita butuhnya di mana, kita memahami fikih. Fikih adalah al-fahmu. Fikih adalah pemahaman. Contoh. Nah, sekolah. Jangan nggak sekolah. Sekolah sampai tinggi. Ya, kalau tinggi nanti punya titel, kemudian punya jabatan, terus gampang. Cari kerja gampang. Ujung-ujungnya indikasinya apa? Makan. Perut. Padahal tadi indikasinya menghilangkan kenikmatan, menutup kemudian pintu-pintu kekayaan, tapi membuka pintu-pintu kefakiran. Maka sebetulnya yang kita tanamkan bukan nanti gampang cari duitnya, bukan nanti titelnya tinggi, bukan. Tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat, bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kemudian kita tidak merasa benar, orang lain juga benar. Ya, berapa banyak anak kita kan begitu, udah pinter, ya kan, akhirnya ngakal mulu. Kita tahu nih orang tuanya, kita dikadalin, bapaknya buaya, anaknya kadal, ya kan, kita tahu betul. Lihat kisahnya Nabi Yunus, ya kan, kita bisa lihat Nabi Yusuf misalnya sama Bunyamin CS. Begitu pulang kan, Yusuf, kenapa Yusuf? Ini darah dimakan serigala. Itu kan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam paham. Lah bajunya nggak ada yang robek. Itu serigala sopan amat ya. Makannya. Pinter banget. Wah, ini mah baju nggak doyan. Ya kan, nggak usah dimakan dah. Dagingnya aja. Sejak itu Nabi Yakub alaihissalam berkeyakinan Yusuf masih hidup. Wabiyaddat ainahu, sampai akhirnya matanya itu
putih sampai hitamnya hilang. Kebanyakan nangis. Tapi kan di akhir, falamma atal Bashir, ya Allah kasih kabar gembira. Nanti ada orang datang, suaranya mirip Yusuf, cara ngomongnya. Ya, ketika itu fa'alqa alaihi, Nabi Yusuf yang datang itu membawa baju itu dan diusap matanya. Apa kata Allah? Fartadda basira. Niscaya aku angkat penglihatanmu kembali. Dan dilihat di situ Nabi Yusuf yang katanya dimakan serigala. Ini anak-anaknya kadal semua. Kira-kira begitu. Maka di akhir kan kata Allah, am kuntum syuhada id hadra Yaqubal maut. Lihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam tetap memanggil anaknya dengan ya bunayya, anakku, meskipun jahatnya luar biasa. Apa kata beliau? Mata buduna min ba'di, ya. Apa yang kau sembah setelah ayahmu ini wafat. Jadi fikih itu akan memberikan kita pemahaman terhadap jalan yang akan kita pilih. Ya. Contoh, mohon maaf, guru kita ngasih wirid, ngasih hizib, kita baca aja, akhirnya nggak kerja-kerja. Begitu giliran rapat, kok baru masuk, habis sholat duha. Duha kan cuma 5 menit, ya kan? Kok sampai setengah jam, wiridnya lama Pak, saya harus ngamalin ini, ngamalin itu. Artinya apa? Ketika itu mursyidnya, kebutuhan dia kurang pas. Lihat misalnya, maaf, Fatimah ketika dengar Nabi dapat duit 5.000 dinar ketika perang Badar, kan harta rampasan Nabi itu 5.000. Satu kepingnya itu 4,25. Berarti satu kepingnya itu kalau kita emas sekarang 100.000 aja, maka 4.250.000 kali 5.000 berarti berapa tuh? Hampir 215 miliar. Banyak apa? Banyak itu. Ya. Terus Nabi itu dapat fahumusahu 1/5, berarti 20%. 200 miliar aja berarti 20% berapa? 40 miliar. Ya kan? Dari 200 miliar. Maaf, saat itu Fatimah lagi giling gandum, mau makan. Sayyidatina Aisyah lihat emaknya, ya Allah, anak gua lagi giling-giling gandum buat makan. Ya kan? Kata Aisyah ke anaknya, ngomong sama Baba. Baba lagi punya duit 40 miliar. Timbang beli roti doangan, sate, apa kayak enakan dikit 40 miliar mah nggak ada apa-apanya. Kalau ngomong Baba, enggak, ngomong. Akhirnya ngomong juga. Kenapa Fatimah? Saya habis itu gerus-gerus gandum, ya kan, lil isi wal hizb, untuk dimakan. Is itu makanan dari gandum. Fainal Ali kemana? Gitu kan. Kerja di mana? Orang Yahudi ngapain? Nimba air. Jadi nimba air. Nih bapak nih punya duit 40 miliar. Datang anak kita nih, anak perempuan kita ke rumah. Ya bu, bu. Ibu punya anak, ya kan, udah nikah, ya kan, datang ke rumah main. Ngapa sih no? Ya kan. Ngapa sih Neng? Ngapa sih Kak? Gitu kan. Ini bengkak habis bikin makanan, ya kan. Lah emang kemana suami? Oh no kerja. Ngapain? Ya, nimba air, nimba sumur. Ibu lagi punya duit 40 miliar, kira-kira gimana ngomongnya? Beli sekalian sama sumur-sumurnya, ya kan? Sama orang-orangnya bayarin 40 miliar, ya kan? Tapi Nabi nggak begitu, ya kan? Dia tahu nih anaknya lagi ngeraju, ya kan? Apa kata Nabi? Ya Fatimah, ikra, ya kan, antasbihin talata wa talatin, wa tahmidin talata wa talatin, wa takbirin arba'ah wa talatin. Kita biasanya habis salat subhanallah berapa? 33 kali, betul. Alhamdulillah berapa? 33 kali, betul. Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Ini Nabi ajarin 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, terakhir Allahu Akbar 34 kali. Faqna'a,
niscaya Allah berikan qanaah, rasa tenang, kecukupan. Gak usah mikirin yang 40 miliar, gak usah. Allah kasih ketenangan. Makanya bapak-bapak yang sulit tidur, gak usah beli obat tidur. Pakai itu aja, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbarnya 34. Kita nggak lama merem itu. Ya. Lihat Abu Hurairah, Al-Fauqdah 2000 simpul. 2000 dibikin. Ini artinya bahwa Fatimah datang sebenarnya karena bapaknya punya duit. Tapi bapaknya nggak ngasih duit. Bahwa yang namanya kecukupan, kenikmatan di sini. Itu artinya tidak mengajarkan hartanya, tapi diajarkan bagaimana cara mencari ketenangan. Ini artinya bahwa lihat-lihat kebutuhannya. Sehingga kemudian anak-anak kita nggak ada yang larut. Ya, larut dari apa? Dari apa yang kemudian banyak kita lihat. Ya, belakangan ya kan, dia udah DO kuliahnya, tapi uang bayarannya masih jalan. Oh, ternyata dibuat beli kapling di surga. Jadi surganya udah beli dia, kapling-kaplingan. Ya, itu artinya bahwa ada hal yang salah, ya kan? Kemudian mohon maaf lahir batin, ya kan? Zikir bagus, tapi kerja juga harus, ya kan? Kebanyakan zikir sampai lupa kerja, nanti bosnya marah-marah, yang ada akhirnya di PHK. Nah, di sini juga butuh kita kemudian tadi fikih tadi, pemahaman dalam kehidupan, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengembalikan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai akidah yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ada air di depan. Kalau kita minum, mohon maaf, kita minum tujuannya apa? Kalau kita minum apa nih? Jadi apa? Kira-kira. Saya contohin, maaf ya. Saya contohin. Kita minum, ngilangin haus. Makan, berarti ngilangin kenyang, ya kan? Kata Nabi, makan dan minum bukan ngilangin haus dan lapar, tapi apa? Liyakumna sulbahunna, agar tulang belakang kita ini bisa berdiri tegak. Kenapa? Kalau berdiri tegak itu bisa beribadah dengan maksimal. Dan kebalikannya, Nabi menyampaikan, ida imtala'atil ma'idatu, kalau perut kebanyakan isinya, qa'adatil a'dha'u anil ibadah, agak sulit kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan mencari guru, silakan mencari mursyid yang kemudian sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, sesuai kaidah-kaidah yang Allah telah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kelihatannya udah terang ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita menjadi pengajian yang maksum. Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita, tidak Allah jadikan yang mahrum sia-sia, dan mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan diri kita, makom diri kita lebih dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal ya Allah maqsudana wa awsil muradana bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa man ma'ahum bil baqi minas sahabati ajma'in wal ma'la ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil istiqamah wa sabbitna bi husnil khatimah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum manasib taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Masih, saya nggak lihat. Alhamdulillah, masih aja kan? Oh, udah enggak. Ah, iya. Insyaallah udah. Ya, sama. Masya Allah, ngerepotin. Terus balok nih. Apinya. Nah, udah salah kurang. Sama, Haji Mabin. Ya, Namanya sebentar. oh ya, tahan. Wakina artinya bahasa Indonesianya apa? Wakina. Wakina. Ya, wakina sebenar. Apa arti bahasa Arab Indonesia apa wakina? Wikoyah, dijaga. Dijaga. Artinya Arab Indonesia dijaga. Kalau diterjemahkan di Quran kan peliharalah. Bisa juga. Bisa juga. Tapi arti liturginya bahasa Arab menjaga. Nah, karena wakina itu wikoyah, menjaga. Menjaga ya. Ya, menjaga. Lupa. Sono.